Rabbi Sohri Sodri wa Yasirli Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmatnya lah kita diberi kesempatan untuk menjalankan puasa dan ibadah lainnya selama Ramadan kemarin, juga merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang berkatnya kita telah dibimbing menuju jalan kebenaran dan kemuliaan. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan perjalanan kita selama bulan Ramadan kemarin. Dan sembari itu, izinkan saya menyampaikan apa saja hal-hal yang dapat dilakukan setelah bulan Ramadan berlalu. Yang pertama adalah muhasabah diri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk memperhatikan tindakan atau perbuatan kita dan juga untuk selalu bertaubat. Nah, setelah itu kita harus selalu senantiasa memperbaiki diri dan bertekad untuk selalu berefleksi. Jadi ada salah satu tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab, yang merupakan seorang teladan dalam praktik muhasabah diri. Jadi pada suatu ketika Umar sedang berjalan-jalan di jalanan Madinah ketika ia tidak sengaja mendengar seorang wanita tua sedang mengeluh dan mengutuk seorang penguasa yang ternyata itu adalah Umar sendiri. Kemudian Umar mencoba mendengarkan keluhan demi keluhan wanita tua tersebut dan menyadari ada kebenaran dalam kata-katanya. Kemudian Umar mulai merenung secara mendalam dan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah selama ini ia sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan baik? Nah, ini adalah salah satu contoh praktik muhasabah diri yang baik. Umar kemudian bertekad dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sesegera mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dikeluhkan oleh wanita tua tadi. Umar dengan rendah hati mau untuk merefleksikan dirinya dan bersedia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi marilah kita bersama-sama bertekad untuk memperbaiki diri kita dengan mengawalinya mengucapkan kalimat istighfar, yaitu Astaghfirullah Rabbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah yang Maha Pengampun, saya mohon ampun atas segala kesalahan saya yang saya perbuat, baik kesalahan yang besar ataupun yang kecil. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesucian hati dan menjaga pikiran. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yaitu sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Ia akan baik, jika ia baik, seluruh jasad akan menjadi baik, dan jika ia rusak, seluruh jasad akan menjadi rusak. Ketahuilah ia adalah hati. Jadi maka dari itu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Gitu. Jadi ada salah satu tokoh dari sahabat Nabi Muhammad yang sempat mengalami kesulitan ketika ia mengalami masa sulit di mana ia harus menghadapi seseorang yang datang kepadanya untuk berhutang. Jadi Abu Zar Al-Ghifari adalah nama tokoh tersebut. Ia memutuskan untuk akhirnya meminjamkan kepada seseorang itu uang dalam jumlah yang signifikan. Kemudian di tanggal yang telah ditentukan, tanggal pembayaran, orang tersebut mengaku tidak sanggup untuk membayar hutangnya tersebut. Kemudian Abu Zar mencoba memakluminya, tetapi kemudian di belakangan ia tahu ternyata orang tersebut sebenarnya mampu untuk membayarnya, tetapi ia memilih untuk menyembunyikan kekayaannya. Ini membuat Abu Zar merasa marah karena ia sendiri juga dalam masa yang sulit. Ia kemudian langsung menegur orang tersebut dan mengingatkannya konsekuensi akan berhutang. Tapi orang tersebut tetap tidak ingin membayar. Nah, hal ini membuat Abu Zar tergoda untuk membalas dendam. Tetapi ia kemudian berhenti dan berpikir panjang, lalu mencoba tenang dan bersabar. Akhirnya dia memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah memberikannya ganjaran dunia akhirat. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian hati dan pikiran ketika menghadapi ujian atau cobaan hidup.
Kemudian yang selanjutnya ada memperkuat persatuan dan kesatuan antar umat manusia. Jadi pada suatu ketika ada sebuah fitnah yang muncul terhadap anak dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, istri dari Nabi Muhammad SAW. Di sini ada seorang tokoh juga, sahabat yang merupakan fakir miskin fisabilillah, bernama Mistah bin Usasah. Dia ini juga ikut menyebarkan gosip tersebut, padahal ia adalah orang yang tidak akan bisa hidup atau selama hidupnya itu hanya bergantung pada harta dari Abu Bakar. Tetapi dia ikut menyebarluaskan berita bahwa Aisyah berselingkuh. Kemudian Abu Bakar sangat marah mendengar hal tersebut dan bertekad untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Kemudian Allah menegurnya dengan menurunkan ayat dalam surat An-Nur ayat 22 yang isinya, dan janganlah orang-orang di antara kalian yang memiliki harta dan juga kedudukan bertekad untuk bersumpah tidak akan pernah memberikan bantuan lagi kepada kerabatnya atau kaum fakir miskin dan juga orang-orang yang hijrah di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan memberi kemaafan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hal ini juga menekankan bahwa kita tidak boleh hanya fokus dengan hablum minallah, tapi kita juga harus fokus dengan hablum minannas, yaitu hubungan antara manusia, diantaranya termasuk menjaga tali silaturahmi, menjaga solidaritas dengan saling membantu sesama dan saling memaafkan. Kemudian ada yang terakhir, ada menghadapi tantangan setelah bulan Ramadan. Di sini kaitannya dengan mempertahankan kualitas ibadah atau meningkatkan kualitas ibadah. Ini bisa dengan memanajemen waktu sehingga ibadah kita lebih optimal. Lalu kemudian ada juga berpegang teguh pada kebaikan dengan cara mengelola diri sendiri. Beberapa caranya tadi sudah saya sebutkan, misalnya muhasabah diri, juga menjaga kesucian hati dan pikiran. Poin yang terakhir adalah jangan menunggu hingga Ramadan berikutnya untuk memperbaiki diri dan juga mengamalkan hal-hal baik yang telah diperintahkan olehnya. Karena sekali lagi, demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.